Om Swastiastu. Om Awaginamastu Namo Sida. Selamat siang anak-anak semuanya. Berjumpa kembali pada pembelajaran agama Hindu, yaitu mengenai yoga asanas dalam susastra Hindu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan lanjutan materi mengenai yoga asanas dalam susastra Hindu, yaitu mengenai materi mengenal dan manfaat ajaran yoga asanas itu sendiri. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan dua submateri, yaitu yang pertama mengenai manfaat yoga asanas secara umum, dan yang kedua manfaat yoga asanas melalui gerakan atau pose yoga. Beralih kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai manfaat yoga asanas secara umum. Sebelum kita melakukan atau melanjutkan mengenai manfaat yoga asana secara umum ini, terlebih dahulu kita melihat perenungan pada kutipan dari Rigveda bab 5 adhyaya ke-11 ayat 6 yang berbunyi, Tuam agne anggi raso guhahitam anwa windansi sriyanam awane wane, yang artinya, ya Tuhan yang Maha Esa, Engkau meliputi setiap hutan dan pohon. Para bijaksana menyadari Engkau dalam hati. Terjemahan ini dapat kita artikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa. Beliau meliputi setiap apa yang ada di dunia ini. Seperti halnya di kutipan Rigveda, Tuhan meliputi setiap hutan dan pohon, sehingga para bijaksana menyadari bahwa Tuhan juga berada di dalam hati, di mana dapat kita ungkapkan atau pahami bahwa Tuhan berada di dalam hati setiap makhluk hidup, dan juga meliputi setiap apa yang ada di alam semesta ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai inti pembahasan yang pertama, yaitu mengenai manfaat yoga asana secara umum. Manfaat yoga asana secara umum ini dapat kita amati dari 3 segi, yaitu yang pertama segi fisikal, yang kedua segi mental, dan yang ketiga adalah segi spiritual. Baik, kita akan membahas mengenai satu persatu dalam manfaat yoga asana secara umum ini, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai segi fisik. Manfaat yoga asana dari segi fisik ini dapat kita amati, yaitu yang pertama, dapat mengendalikan dan mengatur jaringan kelenjar endokrin yang berdampak pada kesehatan fisik. Seperti yang kita ketahui bahwa kelenjar endokrin ini adalah suatu kelenjar yang berfungsi dalam memberikan metabolisme pada tubuh, dapat memberikan pertumbuhan dan perkembangan dalam tubuh, dan juga dapat memperlancar proses reproduksi. Jadi dengan adanya yoga asanas, dengan kita melakukan yoga, maka dapat mengendalikan dan mengatur jaringan kelenjar endokrin ini sehingga dapat menyehatkan fisik kita. Yang kedua, yaitu memperbaiki atau menyehatkan organ-organ tubuh yang sakit yang kemudian diremajakan kembali dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yoga ini juga berfungsi dalam memperbaiki dan menyehatkan organ-organ tubuh yang sakit, seperti halnya misalnya kita dalam keadaan kesemutan, dengan sakit kepala, dan juga ada yang memiliki riwayat asma, dapat melakukan yoga ini sehingga dapat bermanfaat dalam menyehatkan tubuh kita, dapat memperbaiki organ-organ tubuh kita yang sakit. Yang ketiga, manfaat dari yoga dalam fisik yaitu menyerasikan otot dan tulang, saraf, kelenjar, sistem pernapasan, pencernaan, dan juga peredaran darah. Dari adanya manfaat yoga asanas ini dapat memberikan suatu manfaat yang sangat banyak sekali dalam kesehatan fisik dalam tubuh kita, yaitu yoga ini dalam berbagai gerakan ataupun pose-pose yoga memiliki manfaat-manfaat tersendiri, sehingga dengan kita melakukan gerakan-gerakan atau pose yoga, maka kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang sangat banyak sekali dalam gerakan yoga tersebut. Yang keempat, dari segi fisikal, yoga bermanfaat dalam membuat tubuh menjadi lentur. Seperti yang kita amati atau kita simak dari para praktisi-praktisi yoga, mereka memiliki tubuh yang sangat lentur. Bahkan mereka dapat melakukan pose atau gerakan yoga yang paling tersulit sekalipun.
Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka melakukan gerakan-gerakan yoga asanas ini secara rutin dan juga terus melatih otot dan tulang sehingga tubuhnya menjadi sangat lentur karena sudah melaksanakan atau melakukan yoga setiap harinya. Dari segi fisikal, kita akan beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai manfaat yoga asanas dalam segi mentalitas. Nah, dari segi mental ini, yoga asanas memberikan suatu berbagai manfaat yang sangat banyak sekali, yaitu yang pertama, membuat pikiran menjadi kuat dan mampu menahan rasa sakit. Yang kedua, mengembangkan konsentrasi dan juga keseimbangan pikiran. Yang ketiga, adanya siap menghadapi keadaan suka dan duka serta selalu tenang. Yang keempat, menyempurnakan kesehatan mental. Dari segi mentalitas, kita akan beralih pada manfaat yoga asanas yang ketiga, yaitu mengenai manfaat yoga asanas dari segi spiritual. Seperti yang kita ketahui bahwa yoga asanas ini adalah suatu yoga yang juga bermanfaat dalam segi spiritual. Segi spiritual ini mencakup suatu ajaran, yaitu yang bernama Astanga Yoga, yang dimana Astanga Yoga ini merupakan ajaran yang terdapat dalam buku Yoga Sutra Patanjali yang dikarang oleh Resi Patanjali itu sendiri. Dari yoga Astanga Yoga ini ada berbagai bagian-bagian yang mencakup adanya yoga asanas, yaitu yang pertama Panchayama Brata, yang kedua Panchanyama Brata, yang ketiga asana, yang keempat pranayama, yang kelima pratyahara, yang keenam dharana, yang ketujuh dhyana, dan yang kedelapan adalah samadhi. Nah, dari kedelapan bagian ini, Panchayama Brata dan Panchanyama Brata adalah suatu ajaran dalam pengendalian diri kita secara fisik ataupun secara jasmani dan rohani. Sedangkan asana adalah suatu gerakan atau pose-pose yoga yang dapat memberikan manfaat tersendiri kepada tubuh kita. Yang keempat, pranayama ini adalah suatu penarikan nafas di mana pranayama ini adalah suatu pengaturan nafas. Dari segi spiritual ini, yang pertama yang dibahas yaitu menyucikan tubuh. Menyucikan tubuh ini yaitu kita dapat melakukan atau melaksanakan ajaran-ajaran Astanga Yoga, yaitu bagian Panchayama Brata, Panchanyama Brata, asana, dan juga pranayama. Jika kita sudah bisa melaksanakan keempat bagian ini dengan sempurna, maka kita dapat melakukan persiapan dalam melakukan pratyahara atau penarikan indria-indria, dharana, melakukan konsentrasi, dhyana, yaitu melaksanakan meditasi, dan juga samadhi, yaitu realisasi kosmis. Dan yang kedua, dari segi spiritual, manfaat yoga asanas ini merupakan bentuk meditasi dan penyucian batinia. Nah, yoga asanas ini ada suatu gerakan meditasi, di mana gerakan meditasi ini adalah suatu gerakan relaksasi tubuh, di mana kita melaksanakan meditasi ini untuk menetralisir hal-hal yang ada di dalam tubuh kita dan juga dapat menarik hal-hal positif ke dalam tubuh kita dan mengeluarkan toksin-toksin ataupun racun-racun dalam tubuh kita dalam gerakan meditasi itu. Baik, lanjut, kita akan mendapat pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai manfaat yoga asanas melalui gerakan atau pose yoga. Gerakan pose yoga ini dapat kita lihat dari bagian ini ada dua gerakan yang akan kita bahas, yaitu mengenai sikap duduk dan juga asanas. Dan asanas ini ada berbagai bagian-bagian atau bidang-bidangnya, yaitu asanas berdiri, asanas duduk, dan juga asanas berbaring. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai sikap duduk dalam yoga. Sikap duduk dalam yoga ini ada berbagai gerakan-gerakan, yaitu yang pertama adanya Padmasana. Padmasana ini sendiri adalah suatu gerakan yang dapat bermanfaat dalam menopang tubuh dalam jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena tubuh mulai dapat dikendalikan oleh pikiran. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai Siddhasana.
Siddhasana ini sendiri bermanfaat dalam memberikan efek ketenangan pada seluruh jaringan saraf dan juga mengendalikan fungsi seksual. Yang ketiga yaitu swastikasana. Swastikasana ini adalah suatu gerakan yang dapat menghilangkan rematik, menghilangkan penyakit empedu dan lendir dalam keadaan sehat, membersihkan dan menguatkan urat-urat kaki dan paha. Jika kita cermati dari sikap duduk dalam yoga ini saja, kita sudah mendapatkan manfaat dalam yoga asanas. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap asanas berdiri dalam yoga. Sikap asanas berdiri ini yang pertama adanya Trikonasana. Trikonasana ini bermanfaat dalam menguatkan urat-urat tulang punggung dan alat-alat di perut dan menguatkan gerak usus serta menambah nafsu makan. Yang kedua, gerakan asanas berdiri yaitu pada Hastasana. Pada Hastasana ini bermanfaat dalam menghilangkan hawa nafsu, tamas, dan juga menghilangkan lemak yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga adanya Cakrasana. Cakrasana ini sendiri bermanfaat dalam melatih kegesitan, tangkas, segala pekerjaan akan dilaksanakan dengan cepat. Jadi Cakrasana ini dapat memberikan sifat rajasika pada tubuh kita, yaitu sifat energik, di mana Cakrasana ini dapat melatih kegesitan kita dalam melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan agar dapat dilaksanakan secara cepat. Manfaat yoga asanas ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap asanas duduk dalam yoga. Sikap asanas duduk ini yang pertama yaitu Paschimottanasana. Paschimottanasana ini bermanfaat dalam membuat nafas berjalan di Brahmanadi. Brahmanadi ini sumsum dan menyalakan api pencernaan dan untuk mengurangi lemak yang berada di perut. Yang kedua yaitu pose Mayurasana. Mayurasana ini adalah suatu pose yang biasa kita kenal sebagai pose burung merak, di mana manfaat pose Mayurasana ini yaitu menguatkan pencernaan, membetulkan salah satu pencernaan dan salah satu perut seperti perut kembung, dan juga urung hati dan limpa yang bekerja lemah akan baik kembali. Yang ketiga yaitu Ardha Matsyendrasana. Ardha Matsyendrasana ini bermanfaat dalam memperbaiki alat-alat pencernaan, memberi nafsu makan, di mana kundalini ini akan dibangunkan juga dan membuat candra nadi mengalir tetap. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat yoga asanas dalam sikap asanas berbaring dalam yoga. Yaitu yang pertama adanya Sarwangasana. Sarwangasana ini sendiri sering kita sebut sebagai pose lilin, di mana manfaatnya adalah memelihara kelenjar tiroid yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu Halasana. Halasana ini sendiri bermanfaat dalam menguatkan urat dan juga otot tulang belakang dan susunan urat-urat di sisi kanan kiri tulang punggung. Yang ketiga adanya pose Marsyasana. Marsyasana ini sendiri bermanfaat dalam membasmi bermacam penyakit seperti asma, paru-paru, dan juga bronkitis. Sekian materi pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya dan selalulah semangat dalam melaksanakan pembelajaran walaupun di masa pandemi saat ini. Pembelajaran kali ini Ibu tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.